sore semuanya. Gimana kemarin habis lomba 17-an? Siapa yang dapat motor? Gak ada, gak seru banget sih. Dapat motor? Motor apa? Oh, tiket kereta. Kereta apa? Tiket busway. Ya ampun, luar biasa ya hadiah-hadiahnya ya. Ada tiket motor. Motor buat motong rumput ya. Senang sekali hari ini saya Karot. Setelah kemarin kita 17-an, hari ini kita kembali ngerupi No Secret Mom. Oke, hari ini kita buka seperti biasanya dengan kepo-kepo dari Instagram para artis ya. Dan artis yang kena kepo dan memang beritanya juga sudah menyebar adalah dari Instagramnya Semi Simorangke. Kemarin kan kita udah ngepoin Sami ya. Kemarin kan mukanya Sami lebih ganteng. Hari ini lebih cucok lagi karena di sebelahnya ada cewek cakep. Siapakah cewek cakep itu? Vivian, mantan istrinya Okan Cornel. Sebenarnya aku juga mau kepoin Instagramnya Vivian, tapi ternyata udah di private. Udah di private sebelumnya, ternyata Sami posting. Berarti memang ini udah official ya, mereka sudah resmi mengumumkan kalau mereka pacaran. Kayaknya soalnya ada love-love, ada heart-heartnya. Dan ini memang sudah lama diperbincangkan, ini mereka habis Sami kayak bukan Semi Simorangke ya mukanya ya. Ke Marcel. Marcel siapa? Chandra Winata. Enggak, cakepan Semi. Kalau kayak gini nih, kayak dagunya lebih lancip gimana gitu. Makin mirip sama Vivian, kayaknya jodoh sih. Oke, selamat buat pasangan baru ini, semoga langgeng lah ya. Walaupun ada gosip-gosip, katanya kayak tadi saya baca nih di berita online ya, bukan kata saya. Berita online itu mengatakan bahwa apakah Sami itu sebenarnya adalah orang ketiga yang menyebabkan perceraian gitu ya. Tapi kan kemarin kita wawancara Vivian, dia bilang bukan karena orang ketiga ya. Jadi kalau kata Vivian sih enggak begitu. Lanjut, kita ada pasangan baru lagi membuat heboh dunia maya ini adalah ini langsung para apa ya, neters langsung berkomentar, seneng banget mereka lihat foto ini karena ada foto akhirnya mereka berdua nempel dempetan gitu. Ada apa di antara Billy dan juga Keisha Karamoy? Kita lihat apa kata Keisha Karamoy berikut ini. Dekat sih, nggak tahu pacaran itu aja. Enggak kan, enggak, cuma teman dekat aja. Nama sama Bang Billy Keisha itu teman dekat. Film bareng? Iya, film bareng. Aku jadi pacarnya Bang Billy. Aku tahu itu wawancaranya kapan, itu kan waktu Keisha habis dari tamunya Rumpi No Secret ya kan. Nah di situ kan ada sahabatnya Keisha yang jadi mystery guest. Kan sahabatnya udah bilang, Keisha itu waktu itu curhat ke temannya, aku lagi deketnya sama cowok, nama panggilannya King Kong. Siapa tuh? Siapa yang namanya King Kong? Itu kan tadi fotonya King Kong dan The Kill. Bukan 3 King Kong, bukan. Itu lain lagi. Oke. Semoga kalau emang pacaran langgeng, kalau belum pacaran semoga cepat jadian ya. Tapi kayaknya sih ya udah, namanya juga masih muda ya, masih seneng-seneng ya kan. Oke lah, lanjut. Ada artikel. Kalau ini artikel terpanas minggu ini yang kemarin juga sempat itu menjadi ada hashtagnya, yaitu yang berkaitan dengan sambal. Tahu nggak sambal apa ya? Bukan, ini loh yang dicocol sambal itu. Ini berita yang kemarin juga diperbincangkan dari Risty Tagor dan Stuart Collin. Jadi kemarin akhirnya Risty Tagor itu menggelar press conference. Dia menjawab pertanyaan wartawan karena memang banyak yang bertanya-tanya kenapa kok di Instagramnya Risty Tagor fotonya Stuart Collin sudah tidak ada. Dan benarkah berita yang menyebutkan bahwa Stuart Collin dan Risty Tagor sudah pisah ranjang. Ternyata hal itu sudah dibenarkan oleh Risty Tagor. Dan bahwa Stuart Collin itu pergi nggak balik-balik begitu ya. Dan ada salah satu hal yang membuat Risty juga agak emosi adalah ketika anaknya Arsen nangis. Katanya bibirnya dicocol sambal botol. Tapi kan kita belum dengar bagaimana jawaban dari Stuart Collin. Ya siapa tahu itu jangan-jangan salah ini doang. Iya, maksudnya ya mungkin salah komunikasi, kan kita nggak tahu. Tapi juga dalam pernikahan kan ada banyak hal yang bisa terjadi ya.
dicocol sambal saya sih saya senang. Kan mulut saya memang udah pedes. Kita adu pedes aja. Bibir saya atau sambal cocolan. Oke, kita pengen lihat seperti apa press conference Risty Tagor waktu itu. Kita lihat yang berikut ini. Sebenarnya apakah saya dan dia bisa rumah? Kami bisa rumah sudah kurang lebih sebulan itu. Karena memang dia meninggalkan saya saat dia pulang kerja, kenapa saya itu sendiri di rumah saya. Ditunggu-tunggu sama pihak keluarga besar 2 hari dia bahkan tidak datang ke rumah keluarga saya. Itu yang membuat keluarga besar saya kecewa. Dia jadi sangat kasar sama saya. Banyak sekali saksinya dari sini melihat bagaimana apa yang dia buat. Sampai satu kejadian di mana dia sambelin asen pakai saus sambel, itu adalah triggernya. Pedes kan ya kalau buat anak kecil begitu. Baik, ini kan banyak juga yang komentar-komentar neters itu berkomentar ya memang mungkin Kala terburu-buru kali jadi belum sempat mengenal betul sosoknya seperti apa dan lain sebagainya. Ini ada satu bintang tamu saya yang akan kita ajak ke Rumpi hari ini. Ini juga seorang bintang muda berhijab gitu ya. Dan kabarnya dia juga berencana kalau mau menikah tuh menikah di usia 24 tahun. Kamu juga ya? Emang kamu umurnya berapa sekarang? Kamu kayak udah kelewatan 30. Udah 50. Oke. Langsung kita panggilkan, inilah Fatin. Nah, Fatin nggak sendirian karena Fatin sudah ditemani oleh Fatinistik Jakarta. Kok biru-biru ini karena tidak mewakili partai tertentu kan? Enggak ya? Oke, buat Anda semua yang ada di rumah juga kita ajak untuk ngerupi bareng karena nanti Anda boleh menelpon untuk memberikan pertanyaan Anda. Silakan buat yang di Jakarta teleponnya adalah 79187700 dan untuk di luar Jakarta pakai 021 ya. 02179187711. Kalau di Jakarta 7700, kalau di luar Jakarta 7711. Nah, sebelum kita ngobrol sama Fatin, kita lihat dulu yang berikut ini. Fatin Sadikia Lubis, penyanyi remaja berhijab yang lahir pada tanggal 30 Juli 1996. Selepas menjadi juara ajang pencarian bakat, memiliki sebuah single yang berjudul Aku Memilih Setia. Dan kini Fatin telah memiliki 3 album lagu yang telah ke pasaran. Fatin pun menjadi trendsetter dalam dunia hijab. Fatin juga meluncurkan sebuah buku dan melalui bukunya yang berjudul Fatin's Hijab Diary, ia berbagi tips dalam menggunakan hijab. Dalam hal percintaan, artis yang kini sedang menempuh kuliah di jurusan Performing Arts ini mengaku sudah 5 kali berpacaran. Fatin juga sempat dibully oleh para haters lantaran dulu dirinya sempat dikabarkan cinta lokasi dengan Mika Angelo, rekan seprofesinya di ajang pencarian bakat tersebut. Belakangan diketahui kalau Fatin tengah menjalin hubungan spesial jarak jauh dengan pria yang lebih dewasa 6-7 tahun lebih dari usianya dan tengah menempuh studi magister di luar negeri. Fatin mengaku hubungan asmaranya dengan sang kekasih kali ini sudah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Lantas jika restu orang tua Fatin sudah dikantongi, mungkinkah Fatin akan memutuskan menikah di usia muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi The Secret. Iya, ini kalau nama Fatin memang dikenal setelah dia memenangi ajang pencarian bakat begitu ya dari anak SMA biasa ikut ajang itu selama berbulan-bulan ya. Berapa bulan waktu itu? 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan kemudian banyak orang berkomentar, banyak orang mulai kenal kamu. Itu kan perubahannya cukup drastis ya Fatin. Apa sih yang kamu rasakan paling apa ya? Paling membuat kamu kaget tuh apa? Waktu sih. Soalnya pas aku sebelum ikutan talent show itu bener-bener kerjanya paling cuma sekolah, terus pulang sekolah main sama teman-teman gitu. Kalau sekarang tuh kayak hari ini ada perform ini di sini, terus ada acara ini gitu. Sibuk jadi gitu beda ya? sih. Punya kegiatan lain selain sekolah. Emang kamu gak kebayang waktu ikutan talent show itu bakalan berubah kehidupan kamu? Enggak, soalnya kan aku ibaratnya aku mikirnya paling kalau nyanyi sebulan 2 kali lah ya, sekali gitu. Ini kan. lebih sering. Ya, Oh, lebih kaya dong. Amin, ya Allah, tolong dengarkan doa ini. Oke, dan banyak orang yang lebih kenal kamu. Ini sampai ada fans clubnya. Ini berapa di Jakarta? Berapa ribu orang? Banyak banget gitu ya. Hah? Oh, sehektar. Tanah dong itu ya. Sedih cuman. Aku punya fans dari berbagai kota di Indonesia begitu. Apa perasaan kamu? Kamu tiba-tiba jadi superstar begitu.
Senang sih, kayak maksudnya ini di luar ekspektasi banget. Kayak kan kemarin pas ikutan talent show itu yang aku incar tuh benar-benar pengalaman. Aku cuman kepo gimana sih kalau talent show yang ada di TV gitu kan. Terus pas ikutan ternyata alhamdulillah dapet fans, dan fansnya alhamdulillah juga makin banyak, kayak berbagai daerah. Terus kalau misalnya aku perform di mana, di bandara ada yang nyambut gitu sih. Jadi kayak senang aja. Oh, senang aja, kamu senang. Udah ada yang naksir kamu dari fans gitu? Oh, fans yang sangat fanatik gitu, ngirim-ngirim apa gitu, ada nggak sih? Hah? Ada ya? Oke, alhamdulillah aku yang sefanatik itu kayaknya Nggak ada ya. Tapi banyak yang ngasih kado apa segala macam. Ya, ada. Oh, apa sih kesukaan kamu yang paling banyak dikasih dari fans ya? Biasanya kan suka koleksi apa gitu ya? Dia apa nih? Sukanya apa tuh? Ada yang suka Doraemon gitu kan? Kalau dia suka apa? Hah? Aku sih lebih ke makanan orangnya. Oh, kamu orangnya lebih ke makanan? Kak kelihatannya dari badan kamu kayak kecil aja begitu. Gede. Nah, apa ini kan kamu sudah bisa, akhirnya sudah mempunyai penghasilan sendiri. Hal apa sih yang pertama kali mungkin kamu berikan kepada ayah ibu dari penghasilan yang kamu dapatkan sendiri, Fatin? Apa ya waktu itu? Patungan sih, aku beli mobil sama ayah. Oh, mobil. Tapi patungan sih. Oh, mobil, patungan sama ayah. Kenapa mobil? Karena ayah emang lagi waktu itu suka mobil itu sih. Mm-mm. Jadinya ya udah patungan. Oh, terus jadi emang berdua lah gitu ya? Iya. Terus ibu kamu bilang apa? Nggak bilang apa-apaan, soalnya mama nggak ngerti mobil. Oh, mobil. Kalau buat mama dibeliin apa mamanya? Nggak tahu, mama dapat uang belanja aja dari. Oh, mama dapat uang belanja aja gitu ya. Oke, ini dibalik wajahnya yang lugu, kecil, mungil begini ya. Ini katanya kabarnya bahwa dia tuh udah pacaran 5 kali. Wow. Dari umur berapa itu pacar, dari kelas berapa? SMP. Oh, SMP. Ya ampun. Masih ingat pacar pertama kamu? Ingat sih, game online. Hah, game online maksudnya? Dulu kan aku kayak main game online gitu. Terus aku dulu ditembak pertama kali via game online. Jadi Oh, gitu. sebenarnya gak serius sih, dia cuma kayak bilang aku suka sama kamu. Dia juga bilangnya ke karakter game aku tapi nganggep kayak aku deg-degan gitu kan. Ya ampun, Akhirnya SMP kelas beneran. berapa itu? Kelas 2 SMP. Tapi kamu tahu orangnya? Enggak, aku juga gak tahu. Tapi aku nganggepnya serius gitu, kayak dia wawancara aku. Tunggu, game online apa sih? Ada dulu aku main apa yang kayak ngedance gitu, pakai jari gitu. Oh, gitu. Iya. Itu bisa kok komunikasi gitu. Bisa. Dia pikir kamu nggak tahu mukanya dia kayak apa? Iya, terus kan dia ada kayak mode buat jadi bisa pacaran gitu. Terus dia mutusin aku karena aku cashnya tuh kurang, jadi kan Ava jadi ibaratnya bisa bikin bagus Ava kita. Oh, jadi Avamu jelek gitu ya? Iya, karena kan aku belinya pakai uang Diputusin. jajan kan. Jadi kalau buat Ava bagus tuh mahal. Jadi pemirsa gini loh, kalau game online itu kan ada foto profilnya gitu ya. Ya, Ada gitu. ininya juga apa, karakternya itu ada profil, jadi bisa dibeliin rambut, bisa dibeliin Iya, baju. iya, betul, Nah, dia betul. duitnya kurang, jadi kurang trendy gitu loh ininya. Iya. Karakternya. Karena kurang trendy ya. Putusin lah itu sama si karakter online itu. Siapa dia, keluar kau. Ya, ternyata ini ditaksir ini seorang Fatin gitu ya. Nah, kamu masih ingat nggak? Itu yang satu, tahu namanya nggak? Enggak. Enggak. Oke, yang kedua pacarnya? Kedua Ini kakak tahu. kelas. Iya kakak kelas. Oh, kakak kelas. Di SMP atau SMA? SMP. Oh, SMP juga. Ih, SMP genit ya dia ternyata ya. Soalnya aku tuh kayak suka banget fairy tale gitu loh, yang lucu-lucu gitu. Jadinya kalau aku suka baca komik dari kelas 3 SD kan. Jadi kalau ngeliat kayak pasangan gitu kayak yang lucu banget, mereka bahagia gitu. Oh, nah yang kedua ini kamu diputusinnya kenapa? Kamu yang mutusin apa dia yang mutusin? Aku yang diputusin. Kamu diputusin? Karena aku pas SMP aku nerd banget, parah, aku gak ngerti apa-apa. Oh, kamu gak ngerti apa-apa, dia pacarannya juga pegangan tangan gitu? Enggak, aku jadi ngelihat, jadi aku sekelas sama dia, pas dia jadi kakak kelas, pas kelas ujian gitu, jadi kakak kelas gabung sama adik kelas kan. Terus tuh dia aku ngeliatnya ih lucu ya gitu. Terus aku kayak yang ngikutin gitu ke teman-teman, nomor dia berapa, tanyain dong. Kayak orang gak jelas, serem tapi. Kamu yang naksir duluan? Iya, aku yang naksir duluan. Oh, parah banget deh SMP. Oh, SMP parah. Terus itu yang ketiga, keempat, kelima ini pacar SMP atau SMA? Ketiga aku ada sih. Sebenarnya aku pacaran empat kali Oh, ya. 4 kali. Oke, yang terakhir? Sama yang terakhir ini termasuk? Yang terakhir ini dia pas aku SMA kelas 2 atau kelas 3 gitu. Oh, pakai SMA kelas 2, kelas 3. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita mau tanya mengenai artikel yang ada di belakang ini. Kita mau tanya sama Fatin. Ini ada artikel nih. Pacaran 5 kali Fatin siap nikah muda, katanya begitu. Benar nggak begitu, Fatin? Sebenarnya jatuhnya bukan nikah muda, tapi aku kan punya target. Kayak maksudnya
aku pengen aku selesai S1 paling lama 22, terus aku ambil S2 paling lama kelar 25 tuh aku pengen kayak aku tuh nggak pengen nikah muda ya, nikah iya, pas. makanya sebenarnya aku bilangnya juga 25 tapi Emang ngapain sih kamu ngambil S2? Mau jadi apa? Kan kamu udah jadi penyanyi. ya enggak, maksudnya kan setiap orang juga harus ada pegangan yang bener-bener sampai dibawa sampai mati gitu loh. Kayak maksud aku kalau ilmu itu mau emang harus dicari terus kan. Oke, baiklah. Sekarang kita akan dudukkan Fatin ke kursi fitnah atau fakta. Bagaimana? Kenapa masuk kursinya? Jadi kursi ini sini juga. Beda kursinya. Oke, silakan Fatin. Tepuk tangan dulu dong buat Fatin. Kita akan coba tanya nanti sama Fatin habis ini ya. Lebih deg-degan mana kamu duduk di kursi ini saya tanya-tanya atau kalau kamu dikomentarin sama juri-juri di ajang itu. Oh, kita akan tanya pertanyaannya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baiklah Fatin, kamu tahu kamu di sini mau diapain? Ditanyain gitu. Ditanya betul sekali. Kamu harus menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang akan saya utarakan dengan gamblang, sekepo-keponya saya, dan hanya saya yang berani nanya seperti ini. Tolong jawab pertanyaan saya juga dengan sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Fatin? Bahwa kamu pernah pacaran sama penjaga warnet. Ini suka main game online sampai yang punya warnet juga dipacarin, ha? Enggak fitnah. Fitnah. Jadi apa hubungan kamu sama penjaga warnet itu? Cuman bayar doang, sumpah. Emang kamu kalau main game online itu di warnet? SMP. Oh SMP, jadi saking seringnya main sampai kamu dibilang kamu pacaran main jaga warnet gitu kali ya? Enggak, soalnya dulu nggak boleh Maya, saking seringnya itu. Oh saking seringnya Jadi main. nanti ngapain malah internet terus aku kaburnya ke warnet. Oh gitu. Oh ya ampun, pantas uang sakumu nggak cukup untuk beli Ava. Fitnah atau fakta, Fatin? Bahwa mantan terindah kamu adalah yang bernama Kevin. Karena dia pernah beli satu row kursi di bioskop hanya supaya bisa nonton berduaan aja, nggak ada kiri kanannya tangganya. Enggak. Ini cerita dari mana? Ini dari mana? Fitnah atau fakta? Awas lo teman-teman gue. Kalau dia ngomong gini berarti fakta. Enggak, ya? Mak. Gimana ya? Enggak. Jadi Kevin tuh Gimana, romantis gimana? banget gitu ya? Enggak, bukan. Enggak gitu kok, enggak gitu ceritanya. Oh enggak. Dia enggak ngeblok satu kursi, cuman ada di sebelah-sebelahnya diusir-usirin sama dia. Enggak, itu apa? Gimana? Siapa ya? Jadi gimana? Jadi apa gimana ya ngomongnya? Pokoknya jadi aku ke bioskop sama dia kan. Terus tuh ya udah kosong gitu, tapi nggak di Oh, bukan dia yang beli semua kursinya. Enggak, bukan dia yang Jadi beli dia kok. pilih kursi yang kosong di paling depan biar kosong gitu ya. Enggak, pokoknya gitu deh. Enggak mantan terindah, kalau terindah ya nggak dia nggak putus. terindah. Oh, dia bukan mantan terindah. Kalau nggak terindah ya nggak putus. Yang mutusin siapa? Putusin aku. Fitnah atau fakta, Fatin? Bahwa kamu pertama kali ketemu sama Ridi itu di tempat les daerah Pejaten dan kamu yang sering kepoin si Ridi. Ada faktanya, ada salahnya juga. Yang fakta yang mana? Yang fakta yang ketemu di tempat les ya betul. Heeh. Tapi kalau kepoin dia banget enggak sih. Soalnya dia yang sering update, aku yang keliat. Jadi nggak mau emang kelihatan. Oh gimana? Jadi dia sering update, jadi mau aku nggak kepoin juga aku bisa ngeliat. Update apa? Kayak di pas dia lagi ngapain lagi gimana. Oh gitu. Enggak kali yang di tempat les yang suka lewat-lewat gitu. Oh enggak, Mak, satu kelas. Oh satu kelas yang suka lirik-lirik. Mungkin kamu yang suka lirik-lirik. Enggak, tidak. Kita Oh satu gitu, kelas. Mas sama Ridi. Masih pacaran sama Ridi? Masih. Oh oke. Oh ini pacarnya Ridi. Iya. Masih kamu sama Ridi masih? Masih. Benar ya. Oke. Fitnah atau fakta, Fatin? Bahwa kamu ini adalah perempuan yang sesungguhnya
males mandi. Siapa yang ngasih tahu? Enggak, tergantung. Dia bilang gini, siapa sih yang ngasih tahu? Katanya berarti fakta. Tergantung. Kalau nggak pergi nggak mandi ya. Kalau libur panjang, ya kan hemat air sekarang. Oh iya dunia air benar. sudah Cuman gini doang ya. Iya. Terus ada yang namanya tisu basah ya guys. kalau Tisu nggak- basah katanya. Iya benar. Jadi kamu nggak mandi pakai air ya? Enggak juga. Gimana ya ngomongnya? Pakai tisu basah nih. Kalau libur. Ya kalau libur males-malesan ya, banyak yang begitu juga kok, nggak apa-apa. Oke, Vita atau fakta Fatin? Belum kelar. Bahwa kamu pernah ikut acara shuffle dance? Fakta ya? Fakta ya. Coba kita pengen lihat shuffle Aku dance. nggak bisa shuffle. Ayo. Shuffle kayak apa sih? Shuffle kayak apa sih? Gini. Yang dulu pernah gaul. Coba Fatin, ayo coba. Kamu ngikutin itu? Coba. Jangan sampai jatuh ya. Oh, copot sepatunya, Lepas ya. copot. Musiknya gimana kalau shuffle dance? Enggak, ayo. Coba ya. 5, 6, 7, 8. Cuma bisa sekali doang ya, udah running. Jadi Every day I'm shuffling. Oh alah. Jadi kamu tuh datang ke acara itu ngapain? jadi temanku dulu ada yang shuffle gitu. Terus? Aku pas SMA itu pokoknya aku belum pernah SMA aku mencoba bergaul gitu. Pas dapet teman bergaul dia anak shuffle gitu, anak dance gitu. Terus aku disuruh nonton, terus ya gitu mereka semua dance kayak gitu. Terus kamu ngapain? Terus habis itu tiba-tiba itu jadi gaul di tahun itu. Terus aku yang jadi keren gitu. Ini anak lucu banget ya. Tepuk tangan dong buat Fatin. Fatin duduk, silakan duduk di situ. Alhamdulillah. Baru pertama kali berteman ternyata temannya anak dance. Gak apa-apa lah daripada temenan sama anak alay, kan jadi alay. Nggak, just kidding. Sini dong, jangan jauh-jauh Fatin. Oke, Fatin, sekarang kita ingin kamu mengungkapkan perasaan hatimu kalau kamu melihat sosok foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Dan inilah adalah sosok yang pertama. Teh Ocha. Apa? Apa ya? Ibaratnya dulu tuh aku kan belum pernah, aku bener-bener anak SMA biasa kan, nggak pernah kayak ngeliat artis gitu-gitu kan. Terus pas pertama kali lihat Teh Ocha ya sosok artis yang menurut aku gila nih orang humble banget gitu. Maksud aku kayak kalau aku lihat dari aku nonton TV doang kayaknya capek gitu nyanyi malam ini, terus itu besok udah dari TV lain gitu. Terus yang nyanyinya panggungnya kayak gede banget, terus harus interaksi sama orang. Misalnya kondisi dia lagi nggak fit tapi dia harus tetap kelihatan dia. Jadi ini ada sosok selebriti yang pertama kali betul-betul kamu kenal dekat begitu ya? Iya, Oke. terus kan ada namanya gimmick kan. Tapi kalau Teh Ocha tuh emang ibaratnya aku tuh sama kategori yang satu kategori girls itu kalau diajak main sama dia ya diajak main aja, nggak Nggak pakai gimmick. Kalau yang lain gimmick berarti. Nggak juga sih. Bilang gitu ya. Gitu. Oke, lanjut foto berikutnya. Ini yang dulu ya. Kalian setuju nggak kalau dia pacaran sama ini? Kenapa sih? Karena mereka suka. Kamu cemburu ya kalau dia deket sama ini, Mika Angelo ini. Apa coba perasaanmu kalau sama dia? Biasa aja sih karena mungkin aku sama Tapi dia kamu pernah umurnya deket sama dia ya? deket sebagai apa ya? Pernah kan naksir nggak sih? Pernah Enggak. terpukau nggak sih kalau dia lagi nyanyi? aku dia keren, Oh, oke. cuman nggak terpukau yang kayak gila aku pengen pacaran sama dia enggak. Oh enggak, tapi sempat deket. Dekat sebagai teman. Sebagai teman. Lanjut berikutnya. Mana? Jeng jeng. Oh, Mama Ke. Mama Ke. Ini kau panggilnya Mama. Ini Enggak, siapa? Mama. Yang digendong siapa? Itu aku. Itu kamu. Iya. Oke. Lucu, cantik Makasih, sekali mama makasih. kamu ya. Iya, alhamdulillah. Apa ya? 3 kata untuk menggambarkan sosok mama kamu. Sabar, cerewet, sabar, cerewet, ketawa mulu. Tadi mau ngomong ketawa mulu tapi jadi 4. Sabar, Nggak cerewet, apa-apa. ketawa mulu. Omon suka ketawa melulu. Kayak Oh. kamu gitu orangnya. Enggak sih, cuma dia versi lebih
apa ya, lebih katronya kali ya. Lebih katro. Enggak, sebenarnya aku sama mamaku tuh kayak teman dekat gitu loh. Jadi suka bercanda yang kayak, mama alay banget ya pakai baju itu gitu. Oh, kayak gitu-gitu. Iya. Jadi deket banget sama kamu sama mama ya. Siapa dia, dari orang tua kamu dukungan mama terhadap karir kamu tuh seperti apa sih? Apa ya? Dulu tuh aku emang gak ada background nyanyi sama sekali kan. Atau habis itu mama sama ayah tuh guru dua-duanya. Jadi pas aku tuh pulang ke rumah terus masih pas abis saya audisi pertama itu pasti pakai kayak nomor gitu di dada. Terus mama kayak nanya gitu, itu apaan? Ini mah audisi nyanyi gitu. Lolos Fatin? Iya. Terus dia juga yang ngasih tauin kalau ke ke yang tahap kedua audisi itu harus jam 6 pagi, pokoknya biar kita cepet pulang segala macam, bener-bener yang namanya. Jadi langsung begitu tahu kamu ikut itu mama yang paling ngurusin, harus cepet pulang, supaya besok pagi. Saya perhatian seperti ibu pada umumnya. Oke, ada lagi foto yang mau ditunjukkan? Berikutnya, lanjut. Mana? Takut deh. Oh, nggak ada fotonya. Mana sih katanya ada? Kan situ. Oh, bukan foto. Ya, ada tamu rempong. Tamu rempong yang akan membocorkan siapa itu Fatin. Oke, kita tanya. Silakan tamu rempong, apa sih hal yang belum diketahui oleh orang banyak mengenai Fatin ini? Coba cerita dong. Fatin itu orangnya cerewet ya. Itu mau udah Dan tahu. Terus sering curhat sih sama aku. apa curhatannya? Yang terakhir itu aku ketemu sama Fatin. Terus? Dia tuh cerita kalau dia lagi berantem sama pacarnya. Oh, sama siapa namanya tadi sih? Siapa pacarnya tuh tadi? Ridi. Oh, lagi berantem. Kayaknya Kenapa lagi berantem? renggang gitu. Nggak tahu sih dia nggak ngomong alasannya. Pokoknya dia lagi renggang. Nggak tahu alasannya. Temen aku yang nggak pakai bahasa renggang. Terus siapa deh? Fatin lagi ada yang deketin ya kabarnya cowok sekarang ya? Fatin tuh banyak banget yang deketin sebenarnya. Oh. Siapa sih? Bebe ya? Banyak Bebe banget. ya? Terus ada yang menggoda batinnya nggak? Yang membuat dia agak berpaling dari si Ridi itu? Tanya aja Fatinnya deh. Ini Bebe deh gue rasa. Ini Bebe bukan? Bebe bukan? Coba kan benar. Ica. Benar nggak? Puspa. Benar kamu lagi renggang sama si Ridi. Oh nggak. Amit-amit jam bayi ya Allah. Oh, tapi benar kamu banyak yang naksir. Nggak tahu sih maksudnya. Mungkin. Ada nggak yang deketin yang suka udah makan belum? Selamat pagi, selamat malam, selamat tidur. Oh enggak sih, kalau seintens itu kayaknya enggak deh. Oh, nggak ada. Paling kayak deketin biasa sih, kayak deket sama teman gitu. Oh, oke. Coba. Apalagi katanya Fatin itu sering cari dulu siapa deh? tidur di kelas. Betul kan dia suka tidur di kelas? Hah? Bener-bener. Please Itu benar. bilang salah, nanti kita makan yuk di mana. Terus Fatin tuh sampai bawa bantal gitu ke kelas. Bawa bantal. Sampai disita gurunya. Itu bantalnya ada Berarti dia iler-ilernya sekelas gitu. Ada kayaknya bekas dari rumah. Puput ya? Siapa? Banyak banget sih teman kamu ini, teman yang shuffle dance tadi juga ya, Bang? Nggak tahu, ada 6 orang soalnya yang deket banget. Oh, ada 6 sahabatan orang. gitu. Oke. Terus apalagi kebiasaan Fatin? Suka ngigo sih, dia suka senyum-senyum sendiri kalau lagi tidur. Coce lu udah kejauhan Mimpi kan? apa ini? Oh iya. Halo. Didi ogah gue sama lo. Ih, temannya kecil-kecil juga ini ada kayak Enggak, sini duduk. duduk. Kok ada? Duduk sini selamatin. Iya, Didi. Ini teman dari mana? Duduk, silakan duduk. Ini teman dari mana? Teman SMP, SMA? Teman tetangga? Oh, teman dari kecil? Kok suara lo berubah sih? SMA kelas? Iya. Iya dong, kan emang harus berubah gitu. Oh, jadi Fatin itu banyak yang naksir? Banyak banget yang naksir. Kok dia kayak merasa nggak tahu kalau banyak yang naksir? Oh, sok-sok nggak tahu. Apa contohnya nggak? Ajar. Apa cowok-cowok yang naksir dia tuh ngapain aja? Deketin, LAN gitu, WhatsApp. Walan, WhatsApp. Itu sebenarnya dia lagi berantem dikit gitu sama si Ridi Iya, itu. Ya? renggang-renggang dikit doang. Oh, renggang-renggang dikit. Emang tuh cinta mati dia sama Ridi, kan LDR Enggak ya? sih, ngerti. Kenapa nggak diputusin aja sih? Iya, Pakai jauh jauh. sengaja. Kan LDR tuh harus diperjuangkan gitu. Oh, iya emang setuju nggak LDR itu harus diperjuangkan? Diam aja. Terus kalau ada berantem kan, kalau ada hal-hal yang lagi nggak beres kan emang harusnya dibetulin bukan ditinggalin gitu. Oh gitu. Apa sih masalah dari LDR tuh apa sih? Komunikasi sih. Oh, komunikasi. Komunikasi. Oh gitu. Kenapa? Kan sekarang ada WhatsApp, ada Skype-Skypean dan lain sebagainya. Kan dia sekolah. Jadi terus beda jamnya lumayan, jadinya nggak bisa Komunikasi intens. Oke, kalau menurut kamu nih, kamu sebagai temennya dari kecil, cowok itu harus yang cocok buat Fatin tuh
Cowok yang cocok buat Fatin itu cowok yang seperti apa sih? Seperti kayak mantan Kayak mantan yang mana? mati gue dimarahin pacar gue nih harusnya. Mantannya? Yang mana yang Kevin Kevin itu. Oh, Kevin itu. Oh, dia Kevin tinggi, itu. ganteng ya. Oh, tinggi ganteng. Ini kayak kamu kali ya? Gue rasa dia suka deh. Kayaknya nggak suka deh. Makanya mending aku dari sekarang mumpung ini Jangan acara kamu yang rumpi. naksir Kevin. Iya, aku naksir. Sekarang duduk di tadi fitnah apa itu? Allah, Oke, itu apa-apa coba lihat. Oh, Fatin, katanya kamu utang 20.000 sama teman kamu ini untuk audisi. Enggak 20 30. 30. Nanti harus diganti ya, lebih banyak lagi ya, 30 juta harus diganti. Gimana? Jadi kamu waktu itu mau audisi, terus minjem uang sama dia. Enggak, Jadi sama uang jajan itu Puspa. kan Oh, uang Puspa. jajan Iya. itu 10 ribuan dong. Heeh. Terus aku nggak tahu gimana itu Jack aku belum nggak tahu. Terus ya udah aku ituin Puspa lu ada duit gak? 30 aja. Naik apa emang kamu ke tempat audisi? Nih ke Transjakarta. Oh, naik Transjakarta. Cukup itu 30.000 nyampe ke lokasi. Cukup. Buat pulang. Sama beli teh gitu-gitu. Jadi kamu tuh nggak bilang-bilang waktu audisi tuh ke orang tua apa gitu minta ongkos tambahan gitu nggak ya? Enggak, soalnya kemungkinan besar pasti nggak dibolehin. Oh gitu. Karena itu kamu pinjam. Terus udah dibalikin belum duitnya? Belum. Langsung ngomong sih. Ini dia, ini temannya ya, namanya Puspa ini yang dipinjemin duit 30.000. Bilangin Puspa gue udah balikin kan. Udah belum mesti dibalikin duitnya. Hah? Kemarin makan Waktu dia menang, Itu kan wajib. teman-temannya ada berenam ya waktu Iya, menang. berenam. Kalian ditraktir apa sama Fatin? Makan. Bakso tulang tetap, bakso tulang. Terus habis itu Banyak baju juga dimanjain sama dia. Hah? Baju. baju juga dimanjain sama Fatin. Oh, Fatin ini orangnya ini ya? Royal, baik. Royal. Kamu dibeliin apa aja? Baju, terus Makan. Baju kalian ada yang berubah nggak sih dari Fatin setelah dia jadi terkenal? tambah cantik. Oh, tambah cantik. Dikit doang tapi. emang gitu. Oke, ini ada kado kejutan untuk Fatin ya dari temennya buat kamu. Oke, gimana? Enggak, Iya kan ya? langsung. Ini 5 berarti. Buka aja. Buka sekarang. Buka. Gue takut. Coba kasih tunjuk apa itu? Apa? Itu adalah legging motif ular. Kali itu kan. Ini macan ini macan apa ular piton sih? Macan campur ular piton ya. Enggak, ini ada cerita apa sama legging ini? Kamu katanya suka pakai ini ya? Oh, astagfirullahaladzim. Kamu kan kalau lagi seneng banget pakai legging macan gini ya. Kamu bilang ini trendy banget gitu loh, kayak legging macan. Iyalah cantik. Merinding Ya. aku naik dulu. Terus, Aku nggak akan pernah pakai legging gitu. kamu katanya Aku nggak mau bikin ayam mamaku menangis. ilfil banget sama legging kayak begini. Iya, nggak suka Kenapa banget. sih? Karena apa ya, kayak mesti kita orang terus pakai macan-macan tuh apa? Oh, kita orang gitu ya, mesti pakai kulit orang ya. Oke, jadi kamu ilfil, apa yang membuat kamu ilfil, ulernya atau leggingnya? Kayak mau sok-sok rar tapi Ah, Oh gitu. Kalau gaya fashion dia kayak apa sih sebetulnya kalau sehari-hari? Alay. Enggak deh. Masih loh. Enggak. Aduh, mantap, berantakan. Kayak apa? Biasa gitu. Saran Tomboy, lebih tomboy atau? Enggak tomboy, feminim dikit tapi dikit doang. Oh. Kayak ribet nggak sih dia kalau Enggak ribet. dandan? Enggak. Orangnya- Tapi sekarang make upan dulu kalau mau jalan. Oh, kalau dulu Dulu mah enggak pernah. nggak pernah make upan. pernah. Ini sekarang juga cuman begini doang ya, nggak pakai. telat tadi. Oke, baik. Kita masih ada 2 tamu yang akan kita ajak ngobrol. Ini beda, genrenya beda sama 2 tamu kita yang ada di sini ya. Coba kita lihat di ruang siluet, bentuknya juga beda sama yang tadi. Enggak mau di siapa? Enggak tahu di siapa. Kalau dia tadi di ruang siluet kayaknya kecil gitu ya, ruang siluetnya gede. Kalau ini kayaknya ruang siluetnya jadi kecil banget. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Musik. Go Serigala
grup yang digawangi dua wanita seksi yaitu Pamela Savitri dan Ovi Sofianti ini mulai dikenal publik sejak akhir 2014 lalu. Sebelum berkarir sebagai penyanyi dangdut, Pamela dan Ovi sama-sama mengawali karir sebagai model majalah Pria Dewasa. Sejak kemunculannya, grup yang sempat diproduseri oleh Andika Maesa, mantan vokalis Kangen Band ini, banyak menuai kontroversi. Sampai tersebarnya foto-foto panas salah satu personel duo serigala yaitu Pamela Savitri. Kini duo yang khas dengan goyang dribble itu mengganti nama goyangan mereka dengan goyang tubles. Akankah penggantian nama itu membuat duo serigala aman dari pencekalan? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi News. Sudah ada duo serigala bergabung bersama kita. Fatin, duduknya harus percaya diri, Fatin. Harus pede. Oke, apa kabar sih kalian? Udah lama ya gak ketemu ya? Iya, Alhamdulillah baik. Sehat, makin seger. Sehat makin seger ya, berkat rajin makan sayur-sayuran terutama tomat. Yang mau gede makan tomat ya, semangatnya. Semangatnya besar. Kalian katanya punya goyangan baru namanya goyang tubles ya. Saya yakin banyak di antara penasaran ya kan. Coba kayak apa sih goyang tapi tubles? jangan kita yang praktekin. Emang, iya. Jadi gini, untuk menghindari hal yang mustahil ya, karena mereka tuh sebenarnya goyang biasa aja juga udah goyang semua gitu kan. Hai Fatin, kita aja yang goyang yuk. Sini nih aku ajarin goyangnya. Kalian jangan menggerakkan. Ya, kita diem. Kalian jangan total ya. Gerakannya gimana? Gini doang. Gini aja. Gini. Oh gitu-gitu Gini. doang Fatin. Coba sampai berdiri ya. Ini kayak kita bukan dua serigala, dua kancil. Ya. Pakai lagu dong. Pakai lagu ya. 1, 2, 3. Jangan kau tusuk-tusuk aku dari Jangan. Gak bisa diem. Oh gini, kan begini doang ya kan. Cuman masalahnya sebenarnya nggak begitu. Karena mereka tuh ada kontrak. Langsung tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau nonton lihat goyang itu jangan pikirannya kemana-mana ya. Karena kalau olahraga itu juga ada kontrak begitu. Bagus itu kontrak turut. Begitu. Cuman masalahnya karena anatomi tubuh mereka itu berbeda gitu ya. Jadi ya memang begitu. Makanya mereka nggak kita suruh goyang. Jadi nggak apa-apa kan ya? Kan mereka nggak goyang, saya yang goyang. Nggak apa-apa ya? Nah, saya nggak ada yang berbahaya. Nah kita dua kancil ya. Kalau menurut kalian goyangan kalian yang baru ini akan menimbulkan kontroversi baru nggak sih? Enggak, lagian kan enggak terlalu seronok kayak kemarin. Judulnya juga tetap mengundang loh, tubles gitu ya. Tubles uang. Ini siapa yang menciptakan kalau goyang ini? KJ Pangga Sama yang kemarin juga. KJ Pangga ya, nemu aja gitu ya. Sebenarnya gerakannya biasa aja kok ya, biasa aja. Oke, sekarang kita akan minta, ini kan nggak mungkin ya kalau cuma kita doang yang menilai. Bagaimana kalau kita minta, ini ada satu penonton Rumpi yang akan menilai apakah goyangan mereka itu akan tetap kontroversial atau tidak gitu ya. Oke, langsung saja kita panggilkan, inilah perwakilan dari masyarakat yang sangat kritis. Silakan masuk. Halo. Ya, ini pemirsa, ini adalah ibu dari Pamela. Baru ketemu bilang gitu ya sayang. Oke. Silakan duduk. Yuk. Apa kabar? Apa kabar, Mama? Silakan duduk. Ini Fatih. Ya Allah, ini mama. Ini mama siapa panggilannya? Mama Riri. Mama Riri. Riri Anggreni. Oh, Riri Anggreni, Pamela Savitri, Riri Anggreni. Ini emang udah lama gak ketemu ya, sampai pelukannya lama banget? Enggak, udah nggak ketemu selama 3 bulan. Oh, 3 bulan? Tanggal 8. Udah 3 bulan, 3 minggu mau 3 minggu. Oh, mau 3 minggu. Jadi kamu 17-an kemarin juga gak ketemu sama Mama? Enggak, sibuk.
Oh sibuk. Maksudnya sombong. Enggak, bukan sombong, maksudnya sibuk Ada show banyak di berbagai daerah ya Mama Riri. Tadi kalau Mama Riri lihat ini kan mereka ini begitu muncul banyak sekali yang memperbincangkan goyangannya, bahkan tidak boleh ditampilkan lagi di televisi gitu ya, tapi kalau off air masih boleh. Dan mereka sekarang bikin goyangan baru yang namanya goyang tubles. Kalau menurut Mama goyangannya ini masih seronok nggak sih, atau menurut Mama biasa aja? Kalau Mama pribadi sih nyikapin ini semua nggak ada yang seronok ya. Nggak ada yang seronok. Karena dia punya kelebihan aja berdua, jadi kelihatannya seperti seronok gitu. Kelihatannya seperti itu. Jadi itu goyangan itu ya karena memang diri mereka bentuk badannya seperti itu. Tapi Mama kalau melihat mereka nari goyang kayak begitu tuh apa sih yang ada di perasaan Mama? Aduh, Kan mereka kan tampilnya seksi gitu ya. malah merasa bangga aja guys, karena yang penting nggak keluar di jalur itu semua. Mama mendukung aja gitu. Yang penting nggak keluar gitu ya. Oke, apa yang menurut Mama paling membanggakan dari Pamela ini? Dari Pamela membanggakan semuanya. Semuanya dia Mama nggak bisa ngomong. Oke, saat SMA kelas 2 ya, betul ya? Betul nggak sih Ma bahwa Pamela ini baru tahu bahwa ayahnya yang dia kira ayahnya itu adalah ternyata bapak? Iya. Dulu kan kita ngasih taunya karena itu papanya ya. Tapi sebenarnya papa dia udah nggak ada, udah meninggal dari dia kecil. Memang Mama rahasiakan buat dia, biar dia tuh menghargai seorang ayah itu. Kemudian begitu dia mengetahui bahwa ayahnya sudah meninggal, bahwa yang sekarang dikenal sebagai ayah itu adalah ayah sambungnya, gitu. Apa yang dirasakan oleh Pamela? Ya seperti apa Pamela? Ya. Ya kayak dianggap kayak papanya sendiri juga, kayak udah bukan kayak ayah tiri, bukan gitu. Mama mungkin bisa ceritakan bahwa Pamela ini kan bekerja. Kenapa sih dia bekerja sampai dia dari usia dini dia bekerja? Untuk apa sih, Ma? Sebenarnya pengen ngebanggain untuk mamahnya, dan juga dia memang pengen punya cita-cita dari kecil. Biar bagaimana nggak di ini sama orang gitu, maksudnya Dia apain? apa di mata orang itu kayak hina banget gitu. Kenapa? Benar kamu? Iya. Pamela dulu pernah bantu Mama jaga warung? Aku waktu nggak bisa ngomong. Waktu sekolah. Waktu sekolah? Waktunya sekolah, aku pulang sekolah langsung bantuin mama kerja. Kerja apa? Ada warung. Yang mana warung itu emang orang mungkin nggak semuanya ya ngejual suka atau apa gitu. Kita emang ya mungkin jalan ceritanya harus begitu. Jadi Mama ini buka warung kafe kayak itu. Jadi ya dari kehidupan yang seperti itu, Mela udah berusaha untuk Memperbaikinya. Apa banyak omongan miring Iya, tentang bilangnya anak sama mama sama aja. Jadi mentang-mentang aku nggak punya ayah, jadi kita berdua aja disangka orang wanita nggak benar. nggak benar. Padahal kita kan kerja gitu. Sering digoda, kalian sering mengalami Ya pelecehan? banyak orang yang ngelecehin. Banyak orang yang ngelecehin. banyak. Makanya Jadi ini yang menjadi tekad kamu Pamela untuk aku nekat. apa yang Mau dimanapun aku harus bikin mama biar dihargain sama orang. Oke. Apa sekarang yang sudah bisa kamu rubah dari kondisi itu Pamela? Alhamdulillah udah buat usaha sendiri. Buat usaha sendiri. Yang benar, yang lebih baik. Rumah. Masih rumah Mama, biarpun kecil tapi udah rumah sendiri. Sudah beli rumah untuk Mama? Alhamdulillah. Iya. Dari hasil menyanyi ini? Iya. Oh, alhamdulillah. Nah Mama, tadi kan Mama melihat bagaimana Pamela ini kemudian membantu Mama dari sejak dia sekolah kelas berapa dia membantu? Dari SMK. Dari SMK. Oke, dia juga ikut jadi bahan omongan gitu. Iya. Dibilangnya bukan anaknya, nggak percaya. Oh, dibilang bukan anaknya? Iya. Disangka pegawai. Disangka anak main juga kan, kalau kafe banyak yang cewek-cewek ini kan. Jadi ini juga disangkanya juga Gadis anak nggak benar gitu, seperti iya. itu gitu. Ibu apa perasaannya ketika ya anak ibu yang membantu ibu mencari nafkah untuk keluarga itu pun mendapatkan cemooh seperti itu dari orang? Sebenarnya nangis ya, cuman ya memang ini harus
harus kita jalanin deh. Jadi adik harus sabar gitu, selalu kasih hati besar buat Pamela. Ketika Pamela terjun ke dunia hiburan, kemudian dia juga mengalami ya apa istilahnya ya, banyak persoalan. Duo ini banyak kontroversinya, bahkan foto-foto Pamela kemudian ada yang menyebar seperti itu. Apa yang dirasakan Mama sebagai seorang ibu yang tahu betul siapa Pamela? Sebenarnya karena Mama tahu betul adik nggak mungkin seperti itu. Jadi kayaknya nggak percaya banget kok. Banyak sih orang yang pengen menyalahgunain ini semua gitu. Menyalahgunakan itu semua Karena nggak mungkin gitu anak Mama mau kayak gitu. Orang Mama tahu banget dia waktunya dia sekolah, waktunya dia harus bantu sama Mama gitu. Semua tahu Mama. Jadi ada yang gosip gini-gini Mama nggak pernah percaya gitu. Mama tidak pernah percaya. Jadi Mama betul-betul yakin bahwa Pamela nggak mungkin ngelakuin hal-hal yang nggak diinginkan. Maksudnya yang keluar dari kepercayaan Mama gitu. Oke. Jadi walaupun goyangnya dianggap seronok, menurut Mama itu justru membanggakan Mama. Iya, karena kan nggak mungkin itu kalau menurut Mama memang nggak seronok. Memang dia punya kelebihan aja, berdua ini punya kelebihan. Jadi goyang sedikit goyang semua. Oke, baik. Apa sih Pamela? Kamu pernah nggak melakukan sesuatu yang menurut kamu itu adalah sebuah kesalahan atau hal yang paling kamu sesali yang pernah kamu lakukan terhadap Mama kamu? Ya kan waktu itu masih labil ya, masih pengen bebas. Namanya juga masih kecil, pengen cari jati diri. Pernah sampai nggak pulang, saking asik naik motor gitu. Kamu cabe-cabean juga nih. Wow. Enggak, dulu kan kakak aku abang Kamu ngetrek. abang aku kan laki, jadi trek-trekan. suka bawa motor, aku jadi ikut bisa main Eric King gitu. Jadi dia itu selalu Eric King, Iya. main motor-motor yang kopling. Oh gitu, kamu ikut trek-trekan. Sambil belajar. Menang nggak kamu? Menang nggak? Nggak menang. Kamu sempat nggak pulang. Iya. Padahal waktu itu kenapa? Mama maunya gimana sehingga kamu nggak pulang tuh? Padahal udah dikasih HP tapi nggak ngabarin, saking asik bareng. Kamu sekarang saatnya kamu minta maaf sama Mama. Mama, maafin Mela ya. Iya, sayang. Nggak pulang-pulang. Yang bikin Mama khawatir. Yang bikin Mama jadi panik sampai mau di kantor polisi. Nggak apa-apa, sayang. Udah Mama maafin. Mela sayang Mama. Iya. Hidup Mela buat Mama. Iya, sayang. Baik, pemirsa, kita masih akan berbincang-bincang dengan Mama Riri, Pamela, Ovi, dan juga Fatin. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Rasanya kalau duo serigala ini yang sangat hobi makan sayur-sayuran itu kita dudukan di kursi fitnah atau fakta sama Fatin. Fatin, kita harus tegak duduknya Fatin. Harus tetap percaya diri. Nanti habis itu ke kamu lagi Fatin. Oke. Kamu sudah tahu ya Pamela dan Ovi kalau duduk di sini tuh diapain? Iya kan? Ini mereka udah siap-siap sepatu yang dengan ranjau-ranjau. Fatin, ntar ya. Lu sini. Kebanting. Enggak kebanting. Harusnya kamu di tengah. Saya akan bertanya, Ovi dan Pamela, jawablah pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya dan segamblang-gamblangnya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Ovi? Bahwa kamu sesungguhnya sudah menikah dengan laki yang bernama Max yang sekarang menjadi asisten duo serigala. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Enggak, tanya aja sama Max no. Mana sih Max? Max, mana Max? Yang mana sih yang namanya Max? Oh, kamu sini. Udah nikah emang? Brondongnya. Oh, brondong. Tapi kamu pacaran sama dia? Enggak juga sih. Sini Max. Oh, ini Max. Udah nikah belum sih sama Opi? Udah kayak temen.
udah kayak teman. Oh, mamanya katanya bukan udah kayak teman. Nggak kerja aja. Kerja aja. Kok kamu dikabarin nikah? Emang kamu naksir sama Ovi? Enggak. Enggak. Naksir enggak? Udah dari kecil, kenalan dari kecil loh ini. Udah dari kecil? Kamu bukan yang nemuin dia di mall itu? Iya. Ini sama Pamela. Oh, Pamela. Kalau sama Ovinya udah kenal lama. Oh, kalau sama Ovi udah teman lama. Oh, bukan suaminya? Bukan. Emang kamu nggak mau sama Ovi? Emang ada masalah apa sama Ovi? Saya udah ada. Oh, sudah ada. Saya udah ada. Lebih besar lagi. Enggak suka saya. Tingginya. Ngiler. Ganteng katanya ganteng. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Max. Terima kasih ya, Max. Doyan ya. Oh, jadi belum ya, Mak? Ovi belum nikah? Oh, belum nikah. Oke. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta sekarang? Pamela. Ya. Fitnah atau fakta? Jawab dengan jujur ya, Pamela. Bahwa kamu pernah jadi model foto untuk majalah tapi fotonya nggak pernah beredar. Kamu cuma disuruh fotonya nggak keluar. Fakta nih kayaknya. Mama yang sering nemenin aku foto kok. Oh gitu, Mah? Bener, Mah? Foto di mana sih, Mah? Di Kota Tua, terus di Tamrin. Emang fotonya kayak apa? Foto majalah apa? Mama kenal kan Kak Destri, ya Kak Destri. Majalah apa sih? Majalah apa? Majalah dewasa. Ini majalah dewasa. Majalah dewasa. Iya. Mama nganterin. Suruh pakai baju apa emang? baju Ya baju-baju dress ya kayak ini aja sih. Oh, yang pendek-pendek Masih gitu, yang pendek-pendek, seksi-seksi gitu. seksi. Tapi fotonya nggak pernah keluar. Ya justru itu mama tanya, kok nggak pernah ada. Tapi dibayar nggak, Ma? Bayarannya full terus bayarannya. Cuman Itu jangan-jangan buat koleksi yang potret tuh. bisa jadi Oke, sekarang saatnya kita akan rumpi kilat. Jawablah pertanyaan saya. Siapa yang saya colek, itulah yang tugasnya menjawab pertanyaan saya dengan cepat, gamblang, dan sejelas-jelasnya. Patin! Mau kemana, Patin? Duduk, Patin. Oke ya. Pertanyaannya, jawab dengan cepat. Teruskan kata-kata saya. Saya nggak pernah mandi kalau mau acara pagi karena saya... Pasti kesiangan. Hah? Pasti kesiangan. Oh, pasti kesiangan. Mandi sih. Tergantung. Jadi pagi jam berapa dulu? jadi kalau nggak mandi itu karena takut kesiangan gitu ya. Tapi udah oh, nggak mandi, nggak apa-apa, saya juga gitu kok. Nggak ada. enak aja lu. Kebiasaan jelek partner saya adalah Ini. Apa ya? Ayo, apa ya? Apa ya? Benar, kentut. Terus? Ini aku mau kentut nih. Ya Allah. Terus apa lagi? Terus Suka kalau ngorok. tidur tuh begitu. Makanya kalian masih suka tidur berduaan? Iya dong. Emang muat? Oke, lanjut. Pilih, Fatin, pacar musisi atau mahasiswa? Mahasiswa. Cie. Mumpung lagi mahasiswa sekarang. Kalau musisi mau musisi ya. Udah wis sama. Mau oke, baiklah. Lanjut. Jawab untuk kalian berdua. Gerakan tubuh saya erotis karena saya Berpostur besar. besar gitu tuh, besar. Jadi bukan gerakannya ya. jadi karena dikasih anugerah yang selalu. Itu kan jawaban Ovi, jawaban Pamela belum. Kalau aku ya sama sih. Salah, kamu jawabannya harus gini. Karena saya kalau setiap bergerak saya selalu total. Fatin ngangguk, tegak Fatin, tegak Fatin, tegak. Fatin, pilih Fatin. Nikah muda atau menjadi perawan tua? Hah? Nikah muda ya, ih gatel. Tunggu dulu buat tamu-tamu saya yang bertiga ini. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Pemirsa, semua orang punya
kisahnya sendiri yang membawa mereka berada di posisinya sampai saat ini. Dan kadang-kala kita tidak bisa menghakimi orang lain karena kita tidak berada di sepatu mereka ketika mereka melangkah. Kita tidak mengalami apa yang mereka alami, sehingga keputusan yang mereka ambil pun kadang-kala mungkin berbeda dengan kita. Tetapi bukan berarti itu adalah keputusan yang sama sekali salah, karena kita tidak pernah tahu apa yang mereka rasakan dan apa yang melatar belakangi keputusan itu. Nah, terima kasih Fatin sudah hadir. Terima kasih buku Fatinistik yang sudah hadir di sini. Mama Riri terima kasih sudah hadir juga. Sukses selalu buat kalian semua. Dan inilah sebagai penutup di acara kita hari ini ya, penampilan dari duo serigala yang tidak boleh goyang hari ini ya. Dengan lagu berjudul Baby Baby. Kita jumpa lagi di Rupi No Secret. Wow.